Unjuk rasa dilakukan ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di kawasan Monas, Jakarta. Mereka menuntut revisi upah minimum Provinsi Jakarta yang semula 5,7 juta menjadi Rp5.890.000. Tuntutan ini didasari oleh perbedaan upah minimum di Jakarta dengan 19 kota atau kabupaten di Jawa Barat. Perbedaan ini dinilai tidak sepadan dengan fakta kebutuhan hidup layak buruh di Jakarta. KSPI dan didukung oleh Partai Buruh tanggal 29 Desember ini aksi menuntut dua hal. Satu, penolakan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2026. Dan mendesak gubernur untuk mengesahkan segera nilai UMSP, upah minimum sektoral provinsi DKI Jakarta 2026. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan UMP Jakarta saat ini menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Penetapan UMP dilakukan melalui negosiasi panjang antara pengusaha dan serikat pekerja. Jadi Jakarta ini dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada, UMP-nya paling tinggi. Dan Jakarta kemarin kenaikannya juga cukup tinggi. Kita menggunakan alfanya adalah 0,75. Sehingga sekarang ini upah minimum di Jakarta 5,7 juta lebih. Dan untuk itu pemerintah DKI Jakarta juga memberikan insentif. Di antaranya adalah transportasi gratis, pangan lebih murah, air dari Pamjaya juga kami subsidi. Dengan demikian saya berharap karena saya mendengar yang akan demo sebenarnya dari daerah. Tapi kan yang di demo di Jakarta ya kami dengan tetap akan menjaga kondusivitas dan juga keamanan Jakarta itu penting sekali. Unjuk rasa ini rencananya akan kembali digelar besok 30 Desember 2025 dengan partisipasi 10.000 motor dari Jawa Barat ke Jakarta dengan tuntutan yang sama. Pemirsa, kini saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kita telah terhubung dengan Brigadir Susan dari NTMC Polri yang kini berada di Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Ya, selamat pagi. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Sabrina dan juga Bayu. Selamat pagi pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas jelang pergantian tahun. Dan tepatnya pada pagi hari ini saya sudah berada di persimpangan Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada pagi hari ini dapat saya jelaskan di lapangan. Pantauan kami pada pagi hari ini memang kondisi lalu lintas di kawasan Gede Bage ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan dan juga cukup ramai dengan kendaraan-kendaraan berplat lokal maupun kendaraan-kendaraan dari luar kota Bandung pada pagi hari ini. Dan namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan perlu kami informasikan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Soekarno-Hatta maupun kota Bandung yang akan menuju ke arah Cibiru maupun Cilenyi pada pagi hari ini memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi dengan terjadinya antrian pada traffic light berkisar 100 meter di belakang traffic light dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2 dengan plat lokal kota Bandung, yakni yang akan menuju keluar dari kota Bandung. Kemudian kondisi lalu lintas yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke alun-alun Ujung Berung pada pagi hari ini masih relatif lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam ini. Dan kemudian kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Cirebon maupun Cilenyi yang akan menuju ke arah Soekarno-Hatta maupun yang akan menuju ke arah kota Bandung pada pagi hari ini juga memang cukup mengalami peningkatan volume kendaraan dengan didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini. Dan perlu kami jelaskan juga memang kawasan ini merupakan jalur utama via arteri, yakni dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah kota Bandung. Untuk itu cukup ramai kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini. Kemudian kondisi lalu lintas yakni dari arah Cilenyi, Cibiru yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Sumarekon, Bandung pada pagi hari ini juga terpantau cukup ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan ini hanya terjadi menjelang traffic light dan selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan
kecepatan yang normal. Dan kemudian kondisi lalu lintas dari arah Ujung Berung atau alun-alun Ujung Berung yang akan lurus menuju ke arah Sumarekon Bandung maupun yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Soekarno-Hatta juga masih terpantau cukup ramai lancar. Kami harapkan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dikarenakan memang kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas dari masyarakat seperti para pejalan kaki dan para pedagang gerobakan yang berada di median jalan yang perlu Anda antisipasi, juga banyaknya kendaraan umum atau angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan yang perlu Anda antisipasi ketika akan melintas kawasan ini. Dan juga perlu diantisipasi dikarenakan kawasan ini adanya pusat perbelanjaan yakni Pasar Induk Gede Bage yang merupakan salah satu pasar yang cukup terkenal dan cukup ramai di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini dengan menurunkan laju kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini, pemirsa. Dan juga kondisi lalu lintas dari arah Sumarekon Bandung yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Cileunyi maupun Cibiru maupun yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah pusat kota Bandung pada pagi hari ini masih relatif lancar. Antisipasi banyaknya kendaraan-kendaraan berat maupun kendaraan umum yang memarkirkan kendaraannya di median jalan yang perlu Anda antisipasi. Dan memang sepantauan kami di lapangan kondisi lalu lintas via arteri ini cukup ramai, pemirsa. Untuk itu harap berhati-hati dengan selalu berkonsentrasi saat Anda berkendara. Dan memang perlu kami informasikan bahwa titik simpang Gede Bage ini merupakan akses atau titik pertemuan arus kendaraan dari arah Tol Buah Batu, Jalan Raya Cileunyi Cirebon maupun Cileunyi Cibiru yang akan menuju ke arah pusat kota Bandung. Dan memang jumlah volume kendaraan akan terus mengalami peningkatan hingga berakhirnya libur tahun baru. Mengingat kota Bandung adalah salah satu destinasi wisata yang cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat. Untuk itu bagi masyarakat yang akan berencana melewati tahun baru di kota Bandung maupun akan menuju ke arah tempat-tempat wisata atau akan berwisata kuliner, untuk selalu mengupdate informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas. Dan pihak kepolisian sendiri akan sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas di mana jika terjadi kepadatan di tempat-tempat wisata akan diberlakukan rekayasa lalu lintas. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk selalu mengupdate informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas. Dan pemirsa, menurut data IRSMS Korlantas, angka kecelakaan lalu lintas terjadi 150 kasus laka lantas dengan rincian 47 meninggal dunia, 53 luka berat dan 602 luka ringan. Dan pemirsa, dari 150 kasus laka lantas ini 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi dan juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas agar aman dan juga aman ketika berkendara. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, pemirsa, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi keselamatan Anda dan kita bersama. Demikian informasi dan selamat pagi, salam presisi. Kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Susan atas laporannya dari kawasan Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.